Oke, puji Tuhan. Shalom saudara. Ya, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan sore hari ini, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, doa malam tetap ada ya di hari Jumat jam 8 malam di ruang sebelah kiri saya ya. Sudah bisa datang dan kita terus akan membahas firman Tuhan dan juga akan berdoa satu sama lain. Untuk minggu depan kita akan fokus di dalam Yohanes pasal yang keempat. Ya, Yohanes pasal yang keempat. Jadi saudara yang bisa datang, kalau bisa datang untuk belajar firman Tuhan, dan luar biasa ada banyak revelation yang Tuhan berikan dengan ajaib melalui diskusi firman Tuhan semalam. Ya, saya percaya terus akan increase. Jadi minggu depan Yohanes pasal yang keempat. Mungkin kalau saudara berhalangan tidak bisa datang, saudara di rumah juga bisa buka Alkitab saudara, baca Yohanes pasal 4 dan saudara bisa text message dengan saya. Ya, apa yang saudara dapatkan, saudara bisa dapatkan nomor telepon saya, saudara text message atau saudara bisa pakai WhatsApp. Ya, kita ada grup WhatsApp, saudara bisa link, tapi dengan syarat saudara. Ya, isinya yang harus yang benar-benar sungguh-sungguh untuk memuliakan Bapa di sorga. Ya, saya sudah kasih batasan-batasannya. Apa yang saudara omongkan harus kita omongkan, diskusikan di sana harus sopan saudara ya, dan untuk kemuliaan Bapa di sorga. Karena tidak menutup kemungkinan mungkin ada orang-orang yang rindu untuk mendapatkan persekutuan lewat informasi firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan lewat grup kita ini. Ya, mungkin ada yang minta gabung dan sebagainya. Well, mereka mau bertumbuh, mereka bisa gabung dan mereka supaya tidak istilahnya begini. Ada orang yang postingnya nggak macam-macam dan mereka bilang, loh ini grup apa? Kok isinya kok aneh-aneh? Ya, jadi saudara harus memperhatikan, ya. Kalau siapa yang bergabung di sini akan ada banyak benefit, yaitu saudara akan menerima firman Tuhan. Saya sudah set up beberapa ayat-ayat firman Tuhan mulai dari Kejadian, pelan-pelan tetapi mendasar sekali sehingga saudara mendapat firman Tuhan. Karena terus terang kita ini hidup di zaman bukan seperti 2000 tahun yang lalu. Ya, 2000 tahun lalu mereka itu petani, ya, mereka itu penggembala, itu rata-rata pekerjaan mereka itu. Nggak ada pekerjaan yang seperti sekarang ya gulung sushi atau buat ini buat itu, nggak ada saudara ya. Atau kerja di restoran atau kerja di di rumah, di pabrik-pabrik, di mana nggak ada seperti sekarang ini ya. Dulu mereka rata-rata itu agraris semua. Lah kalau agraris mereka itu mengandalkan matahari dan bulan saudara. Dalam arti kalau sudah malam mereka kumpul. Karena itu dalam bahasa Jawa ada istilah kumpul nggak kumpul mangan gak mangan asal kumpul. Nah itu dia ya kan. Begitu sore mereka bisa kumpul. Nah saat kumpul ya mereka membahas firman Tuhan. Tapi beda dengan zaman kita sekarang ini ya. Kadang-kadang ada yang pulang 2 minggu sekali, ada yang ketemu 3 minggu sekali atau sebulan sekali ya. Tetapi kita tetap membutuhkan yang namanya firman Tuhan dan pengertian, supaya kita tidak ditipu oleh roh jahat. Jadi saya harapkan siapa yang bergabung di dalam grup Calvary Harvest di WhatsApp ya, saudara tahu batasan-batasannya dan saudara akan jadi berkat untuk banyak orang. Amin. Ini yang ingin kita lakukan, kita rindu supaya banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mengerti kondisi gereja di Indonesia dan di Amerika itu sangat-sangat berbeda, sangat-sangat berbeda ya, totally berbeda ya. Dalam hal pekerjaan misalnya, ada yang pulang sebulan sekali, ada yang pulang 2 minggu sekali, ya. Ada yang hanya beberapa saat bersama kita dan akhirnya juga mungkin harus kembali ke tempat lain. Ibu Susi akan kembali ke New Jersey ya. Iya, oke. Nanti kita akan doa minggu depan masih di sini kan? Oke, jangan lupa. Jadi kita akan doakan sama-sama, ya. Ibu Susi akan kembali ke New Jersey. Oke, jadi terjadi gelombang yang seperti itu. Nah, tapi kita tetap bisa kontak dengan Ibu Susi ya melalui firman Tuhan. Sekarang kita sedang membangun website. Stephen sedang rekam terus ya untuk membangun library-nya, dan kita dengan WhatsApp dan juga teknologi yang ada tetap bisa kontak satu sama lain. Kalau saudara menerima pengajaran-pengajaran yang aneh, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya, apa kata firman Tuhan. Kita harus kembali ke firman Tuhan supaya kita tidak disesatkan dengan pengajaran-pengajaran palsu ya. Hati-hati. Oke, puji Tuhan. Jadi siapa yang rindu bergabung, yang belum bergabung silakan bergabung. Tapi dengan syarat saya akan kirimkan frame-nya sehingga tidak keluar dari jalur pembicaraan WhatsApp
grup Calvary Harvest. Amen. Tuhan memberkati. Sore hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Roland. Silakan Roland. Kita akan melanjutkan Wahyu pasal 5. Kita akan buka Wahyu pasal 5. Sebelum kita buka, ada orang bertanya kepada saya sudah berikan kepada mereka yang datang hari Minggu. Amerika sedang dilanda resesi. Resesinya adalah dalam 1 bulan 5.000 orang bunuh diri. Kebanyakan anak-anak remaja, anak-anak kecil. Setelah itu 2 hari kemudian ada berita bahwa 1 hari dulu waktu saya bagi saudara kurang lebih setahun yang lalu, di Amerika 10 orang, di antara 10 orang 1 orang yang bunuh diri. Katanya sekarang 1 hari itu 10 orang bunuh diri. Ada orang bertanya karena ada beberapa gereja, ada beberapa orang mengajarkan bahwa bunuh diri itu tidak apa-apa. Bunuh diri itu boleh. Orang bertanya kepada saya, Bu Roland, apa benar bunuh diri itu boleh? Karena mereka memakai patokan adalah kasih karunia Tuhan itu sudah besar, maka dosa kita diampuni. Saudara, di dalam firman Tuhan berkata bahwa perjanjian baru, Tuhan Yesus, Yeshua HaMashiach itu sendiri menggenapi perjanjian lama. Jadi hukum-hukum Taurat bukan dihilangkan tapi digenapi dengan adanya Yesus, Yeshua HaMashiach. 1 dari ke-10 hukum Tuhan adalah jangan membunuh. Engkau tidak boleh membunuh dirimu sendiri dan engkau tidak boleh membunuh orang lain. Jadi sudah jelas itu firman. Di dalam Amsal berkata, Pengkhotbah berkata, orang yang bodoh adalah orang yang mengingini mati belum waktunya. Itu adalah bodoh. Orang-orang bodoh adalah orang-orang yang masuk neraka. Ada orang disangka jalannya lurus tapi ujungnya menuju maut. Jadi saudara, benar yang tadi pastor bilang, kalau tidak mengerti ada hal-hal ajaran-ajaran lain, bisa lewat website atau bisa WhatsApp atau bisa lewat telepon. WhatsApp lebih ada grup ya, masuk tanya. Jadi salah satu sama lain saling menolong. Dan beberapa gereja Indonesia cukup besar, saya sudah dengar saudara, cukup mengerikan sekali. Mereka bilang bunuh diri tidak apa-apa. Nanti kita akan buka kitab-kitab. Waktu kitab-kitab itu dibukakan, 1/3 dari jumlah bumi itu akan mati oleh karena pialanya malaikat itu mengeluarkan. Ada piala yang ditaruh kepada bumi seperti bak ketemu dan dinamakan absintus, kepahitan hati, dan mereka akan bunuh diri. Jadi saudara, sudah sedang dikenapi, sudah dikenapi. Jadi saudara, ajaran-ajaran ini yang bertentangan dengan firman, dan itu saudara ragu, mungkin saudara tidak mengerti, ini kayaknya di firman gak ada, atau benar gak di firman. Saudara bisa tanya kepada Pak Gembala atau kepada saya misalnya, atau saudara kita bisa punya maksud grup WhatsApp. Saya juga berterima kasih, Michael selalu kasih ayat ya. Selamat pagi teman-teman dan berapa kita di sini. Saya senang sekali. Kita buka di dalam Wahyu pasal 5. Kita sudah lihat Wahyu pasal 4. Wahyu pasal 4 itu mengatakan adalah zaman di mana saudara, di dalam Wahyu pasal 4 rapture sudah terjadi. Jadi sudah ada pengangkatan, ada Roh Kudus mengangkat orang-orang percaya. Nah, ini yang kelima. Kita akan bukakan ayat ini, apa artinya? Ayat 1 saya akan mulai membacanya. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan di sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Jadi ada Alkitab yang dimeterai dengan 7 meterai. Saudara tahu meterai? Cap ya saudara. Legal di sini. Di sini legal saudara, tapi harus ada saksi.
Saudara, kalau saudara beli tanah, saudara harus mencatat, yaitu sertifikat tanah dengan meterainya. KTP pun, KTP atau driver license, ya, itu ada meterainya juga, saudara. Di dalam bisa lihat ada, ya, di luarnya, saudara. Jadi kalau sesuatu yang dimeterai itu sah, dimiliki orang itu. Kalau ada punya rumah, saudara punya rumah, punya tanah, ada meterai. Nah, kalau misalnya saya meninggal, harus ada yang hubungan darah saya akan limpahkan kepada ada orang yang berhubungan dengan saya berikan tanah dan rumah itu atas nama dia, dan dia harus ada buktinya. Orang lain tidak bisa ambil selain apa yang ada di dalam meterai itu, di dalam perjanjian itu, bahwa itu adalah kepemilikan dari saya. Di sini ada kitab yang dimeterai, saudara. Di luarnya ada tulisan, di dalamnya ada tulisan, seperti itu. Dia yang duduk di atas tahta. Dia yang duduk di atas tahta sama dengan Wahyu pasal 4 ayat 2 dan 1 kita sudah baca, ya, sebelumnya. Lalu aku melihat dia yang duduk di atas tahta, ini Tuhan yang sama. Kita akan lihat di dalam Yehezkiel 2 ayat 9. Siapa yang duduk di atas tahta itu? Yehezkiel 2 ayat 9. Pasal 2 ayat 9 saya akan bacakan. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Lalu dibentangkannya di hadapanku gulungan kitab itu, ditulisi timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan. Jadi dia yang dilihat sama dengan yang Yohanes yang dilihat oleh Yehezkiel adalah sama. Saudara, ada kitab katanya timbal balik, ya. Saya belum pernah lihat ada kitab, ada tulisannya di luar juga ada di dalam. Saya belum pernah lihat itu. Tapi di sini ada Alkitab itu sama yang diperlihatkan oleh Tuhan kepada Yehezkiel, sama yang diperlihatkan Tuhan juga kepada Yohanes. Di dalam Daniel, saya tidak buka, Daniel 12 ayat 4. Daniel pun melihat kitab itu. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia pun melihat kitab itu, kitab yang sama. Kita baca sekarang selanjutnya di dalam Wahyu pasal 5. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi. Saudara, maaf, tolong lampunya dinyalakan biar bisa baca firman. Terima kasih, ya, terima kasih. Di sini saya teruskan lagi, tetapi tidak ada seorang pun, ayat 3. Tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seorang anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Tuhan yang diutus di seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang yang kudus, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian yang baru. Katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka
bagi Elohim dan tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Tuhan kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. 12, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalam berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata amin, dan tua-tua itu jatuh sesungkur dan menyembah. Luar biasa saudara, suatu penglihatan. Kitab tetapi meterainya 7. Seringkali di Alkitab ada kata-kata 7, angka 7. 7 itu adalah angka kesempurnaan. Jadi disil dengan kesempurnaannya Tuhan. Isi kitab itu adalah rahasia-rahasia akan terjadi. Apa yang akan terjadi bagi umat percaya, apa yang terjadi bagi manusia. Dan cukup sedih sekali tidak seorang pun yang bisa membukanya saudara. Kalau saudara baca di Daniel, di Hezkiel, Yeremia, waktu dibukakan penglihatan itu, tidak ada yang bisa dan mengerti. Jadi meterai ini saudara, ada satu kisah di dalam Kejadian. Elohim, Yahweh sudah membentuk satu manusia, pertama namanya Adam. Lalu Adam diberi semua kuasa atas seluruh bumi. Dia memberi nama-nama atas binatang apa saja yang ada hidup di langit, di udara, di darat dan di laut, di air. Dia kasih nama. Saya pikir Adam sampai sekarang itu hikmatnya luar biasa. Ada seorang dulu, anak paling, saya udah pernah cerita saudara, anaknya paling banyak itu di Amerika. Kalau nggak salah anaknya ada 24 anak. 24 atau 27 anaknya. Mereka tinggal dekat hutan ya. Ditemukan orang kok rame-rame suka tiap minggu tuh mereka pergi jual kayu, jual bahan. Mereka ikutin, ternyata satu ibu satu bapak. Anaknya dinamakan si 1, si 2, si 3, si 4, si 5. Tapi karena semua setiap tahun sama, bapaknya juga lupa sama ibunya. Kadang kakaknya juga lupa. Adiknya juga lupa nama abangnya, engkohnya. Adiknya dia lupa saudara. Tapi Adam dikasih hikmat. Nama-nama. Saudara, kupu-kupu aja namanya udah banyak saudara. Kupu-kupu ini. Diberi nama saudara. Yang ada di bumi, kehidupan yang ada di bumi itu apa? Yaitu pohon-pohon. Dia kasih nama saudara semua. Anggrek aja ada anggrek bulan. Anggrek apa tahu saya? Begitu luar biasa. Diberi sama Tuhan warisan. Diberi semua kekayaan ini. Tapi dia telah berbuat dosa. Dia telah berbuat dosa. Maka hak itu atas semua yang dia dapat diraih oleh si iblis. Jadi disil sama iblis. Artinya iblis punya meterai bahwa bumi ini milik dia. Terbukti waktu Yesus lagi puasa, Yesus dibawa ke gunung. Lihatlah semua isi dunia ini. Suruh lihat ke bawah. Ini semua adalah milikku. Saat itu Yesus belum mati. Itu milik iblis. Bumi ini sudah diraih. Dan seal itu diambil iblis. Sudah dimeterai, itu punyanya iblis. Nah, untuk mengambil kembali, untuk mengambil lagi haknya itu, yang punya Tuhan itu yang sudah dirampok sama iblis itu, harus ada meterai. Bukan makhluk yang ada di surga yang bisa mengambil itu, membuka meterai itu, sertifikat kekayaan bumi itu, bukan. Tetapi yang ada hubungannya Adam dengan darahnya. Yang tidak berdosa, yang berani berkorban, karena Adam sudah berdosa.
Waktu Adam tidak berdosa, dia diberi kuasa, saudara. Tapi setelah dia berdosa, meterainya dia tidak berhak lagi. Jadi kata hakimnya, engkau tidak berhak. Ini kekayaan nyangsang, saudara, siapa yang punya? Iblis ambil. Tapi harus ada yang hubungan darah yang mengambil meterai itu sehingga bisa mengambil haknya kembali. Bukan yang di surga, bukan juga yang ada di bumi, tapi Tuhan yang dari surga menjadi manusia, lalu dia dikandung oleh, bukan dari daging yang berdosa, tetapi oleh Roh Kudus yang Maha Kudus. Sehingga anak itu adalah anak kudus. Inilah meterai yang dia bilang, hei, ini aku. Meterai itu, ini ada meterai bahwa yang berhak mengambil itu adalah ahli warisnya. Dan ahli warisnya adalah hubungan darah dengan Adam. Adam adalah bapa dari seluruh dunia. Yesus dilahirkan melalui kandungan daripada buah kandungan Roh Kudus. Jadi dia dikandung oleh Maria. Dari Maria maka lahirlah Yesus. Jadi Yesus itu dia sama kudus sebelum Adam jatuh ke bumi. Setelah itu Yesus harus, upah dosa adalah maut. Yesus harus jadi maut. Dia harus mati. Dia harus membayar harga supaya berhak mengambil kuasa daripada bumi ini kembali kepada Yesus. Lalu dia disalibkan, saudara. Setelah dia disalibkan, darahnya yang tercurah, sebab di dalam Kejadian sudah berdosa, tidak akan ada hak lagi selain dia harus memberi persembahan yang kudus, yang layak. Setiap menghadap Tuhan, saudara, enak menghadap Tuhan, nggak bawa apa-apa, is okay. Zaman dulu, kalau saudara baca di dalam tabernakel, saudara harus membawa sesuatu, lalu ada imam-imam di depan, di belakangnya itu ada untuk suatu yang besar, saudara, tempat darah untuk dipotong. Dan darah ini akan dipercikkan ke tempat kudusnya Tuhan untuk menerima pengampunan dosa. Lalu akan ditanya, kamu dosanya apa? Oh, saya tadi berdosa, saya keceplosan. Oh, kamu bawa merpati 2. Lalu, kamu dosanya apa? Tadi tahu nggak? Saya tadi dosanya apa? Saya nggak salah, saya makan makanan dia, tapi disangka saya mencuri. Saya lupa, bukan makanan saya itu. Oh, kamu bawa burung merpati 5. Selalu, saudara. Tapi ada darah yang sempurna untuk menghapus dosa. Tidak perlukan lagi lebih sempurna dari darah itu. Dulu zaman itu disebut mereka membawa darah binatang. Itu sebabnya Yesus dilambangkan sebagai domba, anak domba atau anak lembu zamannya. Lalu Yesus digantikan, menggantikan itu sekorban, korban yang sempurna, dia mati. Darah inilah yang terjadi waktu dibilang Eloi Eloi lama sabatani. Dan waktu dia udah bilang sudah selesai, maka tirai yang di rumah Tuhan sudah dirobek. Dan saudara sekarang datang gampang ke Tuhan. Lagi nyetir mobil, bisa Tuhan, saya mau ke sini. Saudara lagi jalan, Tuhan, saya mau beli ini, beli dong yang murah. Saudara lagi di mana saja bisa. Zaman dulu tidak. Jadi waktu itu disempurnakan oleh seseorang yang ada hubungan dengan Adam, seorang yang kudus, manusia Tuhan, dia mengambil kuasa itu. Tapi waktu Yesus belum disalib, setan dengan gagah berkata, sembah aku berikan dunia ini kepadamu. Tapi setelah Yesus mati, dia 3 hari masuk ke dalam lubang kubur, dia masuk di dalam maut itu, saudara. Dan dia meraih kunci alam maut itu, meraih kunci-kunci berkat itu. Yesus naik dan diberikan kepada orang percaya. Dialah yang berhak membuka meterai itu. Yohanes nangis, siapa yang bisa? Gak ada yang layak.
Sebab rahasia itu harus dikasih tahu. Coba saudara, kalau ini wahyu tidak dibukakan, tidak diajarkan, kita lost, kita hilang saudara. Nggak tahu tuh nanti ada rapture, nggak tahu nanti ada 66 bengong aja. Itu negara persatuan waktu rapat 66-nya gede banget saudara, gede. Tulisannya di belakang, bangga saudara. Nggak ngerti 66 apa ya. Nanti saudara akan baca. Dengan adanya wahyu ini dibukakan, kita jadi berjaga-jaga, kita tahu. Ada namanya ajaran sesat, ada namanya si pendusta, ada namanya si dajjal. Jadi kita bersyukur Yesus yang membuka itu. Saya melihat ini ajaib. Apa yang mereka lihat, Yohanes lihat, selalu hampir sama dengan apa yang dilihat dari pertama, kejadian pertama, kedua, ketiga, keempat, lalu kelima. Selalu ada malaikat. Di bumi makhluk-makhluknya bukan hanya malaikat saja. Ada makhluk-makhluk lain yang Tuhan ciptakan. Saudara yang belajar hari Minggu bisa tahu ya. Atau saudara sudah tahu dari belajar yang lain ya. Ada serafim ya. Ada tugas-tugas yang dikasih untuk makhluk-makhluk ini. Jadi kalau saudara di rumah lagi memuji Tuhan, muji, tiba-tiba ada makhluk lain. Oh, dalam nama Yesus kau keluar. Dia enggak keluar-keluar. Saudara ketakutan, saudara lari. Padahal itu makhluk yang menjaga. Jadi macam saudara, kita belajar firman. Nah di sini dibilang dia melihat malaikat. Malaikat itu selalu membukakan. Yosua waktu dari tanah dari tempatnya Mesir, lalu dia ke negeri Kanaan yang Tuhan sudah berikan, lalu dia harus mengukur tempat. Dia melihat ada makhluk di depannya tinggi dan besar. Yosua tahu bukan selalu ada malaikat, cuma malaikat aja ya, ada sayap ya. Kata-kata ceritanya dia bersayap, cantik, ada mahkotanya lalu bersinar. Bukan hanya itu saudara. Ini menakutkan. Jadi Yosua tahu, lalu Yosua berkata, lawan atau kawankah engkau? Lalu dia tidak menjawab saudara. Dia bilang tanggalkan kasutmu sebab tempat ini kudus. Jadi Yosua hanya diperlihatkan saat itu hanya diperlihatkan malaikat makhluk ini, hanya diperlihatkan makhluk ini, tapi dia tidak perlihatkan Tuhan. Tapi Musa waktu di padang gurun dia diperlihatkan pohon terbakar dan ada suara dari pohon itu, tanggalkan kasutmu sebab tempat ini kudus. Beda, Musa dikasih lihat pohon yang terbakar tapi tidak hangus-hangus. Itu pohon kehidupan ya. Tetapi Yosua hanya diperlihatkan makhluk yang selalu bersama dengan Tuhan, tapi dia tidak melihat Tuhan, dia melihat makhluk itu. Dia bilang tanggalkan kasutmu sebab tempat ini kudus. Jadi kalau saudara kita baca dari pertama kedua, ada satu dipersiapkan Tuhan, malaikat yang khusus untuk membuka rahasia-rahasia ini. Kita lihat di dalam Wahyu pasal 10 ayat 1. Soalnya saya agak gelap jadi kita lihat sana aja saudara. Wahyu 10 ayat 1. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga. Ingat ini malaikatnya. Berselubungkan awan. Saudara lihat. Berselubungkan awan dan pelangi di atas kepalanya. Dan mukanya sama seperti matahari. Dan kakinya bagaikan tiang api. Coba. Malaikat seperti ini menyeramkan kan saudara? Bayangin. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Kitab terbuka, kecil, terbuka. Lalu dia bilang. Ia menginjak kaki kanannya. Ayat 1. Malaikat lain yang kuat turun dari surga berselubungkan awan dan pelangi. Dia berselubungkan awan. Saudara awan. Ada pelangi saudara. Seperti apa itu coba kebayangin saudara. Ya. Lalu dia bilang di atas kepalanya dan mukanya. Ingat
di atas kepala dan mukanya sama seperti matahari. Berarti tidak kuat kita melihatnya. Lampu silo ini sudah menyilaukan saya. Ini malaikatnya, saudara. Khusus. Merah, bukannya seperti di gambar-gambar ya. Mama saya dulu punya gambar, ada anak kecil di jalan di jembatan, 2 orang nyebrang, ada malaikat cakep, saudara. Rambutnya bagus. Ini malaikatnya beda. Jadi kalau melihat sesuatu yang aneh-aneh, jangan takut dulu. Tanya Tuhan, ini dari Tuhan atau tidak? Main usir-usir aja. Malaikatnya bilang, siapa lu usir? Bener gak? Dia diem aja, saudara yang lari, saudara yang terusir. Nah, salah ya. Nah, ini dia, saudara. Kita lihat lagi. Ibrani 7, Yesaya 11. Yesaya pasal 11 ayat 1 dan 10. Yesaya pasal 11 saya baca, saudara. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ayat 10. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Ini Yesus. Ini singa dari Yehuda. Hanya dia yang layak membuka kitab ini. Jadi saudara yang tidak percaya, belum percaya kepada Tuhan Yesus, percayalah kepada dia. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab hanya dia yang layak membuka kitab ini. Hanya dia yang tahu apa yang akan terjadi. Dialah masa depan kita. Saudara, ajaibnya Yesus Tuhan. Ada orang seperti itu. Kenapa mesti Tuhan mati? Ada dari agama lain. Kenapa mesti Tuhan Yesus mati? Tuhan yang mati. Kan dia bisa selamatin aja tuh semua orang. Nggak perlu ada seperti itu. Benar, saudara. Tapi ingat, Tuhan itu maha adil. Nggak adil sama setan. Enak aja main selamat-selamat. Firman Tuhan, setiap orang yang berbuat dosa masuk neraka. Marah setan, saudara. Karena Tuhan kita maha adil. 2 hal yang Tuhan kita tidak bisa perbuat. Tuhan yang kita sembah 2 hal yang dia tidak bisa perbuat. Membohongi dirinya sendiri, suruh bohong gak bisa karena dia adalah kebenaran. Adonai Machares, Tuhan itu kebenaranku. Dan 2, dia paksa orang lain, tidak bisa. Karena dia memilih, ini Adam. Waktu di penciptaan, Hawa Adam ini bebas. Kamu makan apa saja ya. Tapi ini pohon pengetahuan yang baik dan buruk jangan kamu makan. Bebas. Saya heran, Hawa makanan begitu banyak, milih yang aneh yang dilarang. Anak kecil kebanyakan seperti itu. Kita udah besar juga seperti itu. Yang dilarang-larang yang paling demen ya, saudara. Apalagi orang sakit yang dilarang-larang juga mau, saudara. Sedikit ada obatnya kok. Salah, saudara. Tuhan marah, kamu bisa mati berdiri. Berapa kali saya makan dengan orang, bukan di sini aja, di Indonesia. Udah gemuk-gemuk, saudara. Makannya banyak. Jangan makan itu lemak, nggak apa-apa sih, ada obatnya kok, nanti saya minum. Itu kamu sudah melawan Tuhan. Sudah ada obat, makan obat, tahan diri. Di Alkitab bilang, orang yang tidak bisa menahan diri taruh pisau ke mulutnya. Sampai dibilang taruh pisau. Saking manusia tidak bisa menahan diri, sampai Tuhan bilang pakai pisau. Saudara bawa pisau sendiri nih, jangan makan, jangan makan. Itu manusia, saudara. Ya, itu manusia. Saya punya darah rendah, darah saya rendah sekali. Kadang-kadang saudara saya sampai dokter tuh di Indonesia juga kaget. Darah saya itu sampai 43 masih bisa jalan, saudara, walaupun kepoyongan. Masih, iya, saya tahan. 43. Biasanya darah 50 turunnya, 50 udah di rumah sakit. Saya 43 masih jalan, udah aneh, saudara. Akhirnya saya belajar kenapa saya darah rendah. Dulu saya kurus sekali. Kalau lihat fotonya lain sama sekarang.
Karena saya banyak pelayanan, bangun pagi, saya mengajar, lalu saya pulang pelayanan, pulang jam 11, 12, jam 1, lalu saya tidur sebentar, doa pagi-pagi, berangkat lagi. Lama-lama darahnya turun, saudara. Salah siapa? Salah saya. Saya harus manage waktu saya dengan baik dan saya harus ada waktu makan. Udah itu saya puasa lagi, kalau mau pengusir setan, puasa. Saya kebanyakan minum, hanya minum susu. Saya pikir susu sempurna, nih susu sempurna. Padahal 5 sehat itu susu itu menyehatkan yang disehatkan. Ini dia minum yang susu tapi tidak ada yang disehatkan, ya sakit. Akhirnya saya harus makan yang saya tidak suka. Saya harus makan beet, ati ayam tuh direbus, saya harus makan. Saya nggak doyan, saudara. Saya harus makan daging merah yang beef saya nggak suka. Saya sukanya tahu sama ayam. That's it. Yang putih-putih toge, yang putih-putih saya suka. Makannya gampang. Nah itu salah, saudara. Akhirnya saya belajar makan. Sampai sekarang saya gumul dengan makanan-makanan itu karena saya memang nggak suka. Tapi karena untuk kesehatan saya harus makan. Saya nggak suka udang, saya harus makan udang. Nggak banyak, saudara. Tapi ada yang dilarang, saudara jangan makan. Manusia Hawa sementara itu masih banyak di dunia ini tuh ngikutin Hawa. Yang dilarang-larang dimakan, saudara. Benar nggak? Akhirnya sakit. Habis sakit, oh Tuhan, salah apakah aku? Apakah ini kutuk? Dalam nama Yesus, kutuk aku, tengking, aku ganti kutuk jadi berkat loh. Itu yang namanya ada orang disangka jalannya lurus, ujungnya menuju maut. Orang yang punya masalah dengan tulang-tulang, jangan makan yang lemak-lemak, saudara. Airnya banyak, saudara. Bisa makan sayur. Orang yang darah tinggi jangan makan yang laut-laut. Sampai rumput laut pun dimakan, saudara. Wah, pucet tahu. Jangan ikutin Eve atau Hawa. Jadi Tuhan bilang semua kamu boleh makan. Tuhan gak bilang kalau kita tidak punya pilihan, kita tidak punya perasaan. Pilihan kita harus senyum. Kalau ada apa-apa senyum, gak ada perasaan, saudara. Kita bebas. Ada orang karena gembiranya saudara nangis. Karena gembiranya. Tapi ada orang tuh karena sedihnya dia ketawa. Mati loh. Udah stres, saudara. Tuhan gak bilang begini, kirim malaikatnya. Salah, itu nangis, harus ketawa karena ini gembira. Tuhan enggak, terserah mau nangis, mau tertawa. Jadi saudara terserah. Saudara mau kasih perpuluhan, mau kasih persembahan, saudara mau datang ke gereja, saudara tidak datang ke gereja, saudara terserah saudara. Tapi saudara harus tahu kebenaran. Karena di bumi ini hanya sementara, yang kita cari adalah kekekalan. Dan meterai ini sudah dibuka oleh darah anak domba. Namanya Yesus. Terima Yesus. Susah amat. Kan saya sudah bilang, saudara, menerangkan seseorang tentang Yesus paling suka saya. Paling suka tentang Yesus. Kepada agama di luar pun saya berani. Karena saya tahu jelas siapa Yesus. Tapi kalau ragu-ragu begitu diterangin, oh gitu ya. Oh benar juga, ntar saya tanya pendeta dulu ya. Pendetanya pergi ke Indonesia 3 bulan. Orang yang sudah telat. Saudara, ini meterai yang dibukakan. Setelah pasal 5 ini, kita akan buka pasal 6. Bagaimana meterai 1, 2, 3 mulai dibukakan. Mengerikan sekali, saudara. Tapi yang penting di sini sekarang, sebelum kita bukakan di pasal 6, saudara sudah tahu enggak? Sudah kenal tidak? Sudah pernah dengar atau sudah kenal Tuhan Yesus atau saja tahu saja? Kebanyakan orang katanya Kristen KTP, dia tahu Tuhan Yesus. Oh tahu. Saya tahu tuh Obama presiden saya Amerika, tapi saya nggak kenal. Saya tahu dia, tahu istrinya, saya tahu sekali istrinya, anaknya 2 loh perempuan, cantik-cantik. Tapi saya tidak kenal. Benar? Saya tahu misalnya Ciketi,
Oh tahu Cikete yang duduk situ kan, nggak nomor 3, nomor 4, tahu di sebelah kanan, tahu Cikete yang kecil itu kan. Kenal nggak? Tak kenal maka tak sayang, benar saudara. Nggak kenal Tuhan Yesus, nggak sayang Tuhan Yesus. Kita ke rumah Ibu Nova berapa kali, jadi kita kenal keluarganya, kita jadi sayang sama mereka. Makan minum modelnya Bu Nova begini, ke kamar mandinya udah enak saudara. Coba kalau pergi ke Obama, baru depan aja ditangkap saudara. Orang nggak kenal, who are you, siapa kamu? Tuhan Yesus juga begitu, kalau nggak kenal mau masuk surga, siapa kamu? Di Alkitab ditulis nanti ada meterai yang diberikan kepada orang percaya. Meterainya apa? Jadi sebelum kita buka di dalam pasal 6, saya akan beritahu kepada saudara, kenalin dulu Tuhan. Alex kenalin Tuhan. Jangan-jangan Alex nyanyi-nyanyi, Tuhan yang mana ya Bu Roland? Yang seperti itu Alex, duduk di tahta kayak Wahyu. Yesus digambarkan anak domba, setelah dia mati, dia bangkit. Dia itu mempunyai apa tadi? 7 apa? 7 tan? Baca dong, ayo buka Wahyu tadi. 7 apa saudara? Dia mempunyai 7 tanduk dan 7 mata. Ngebayang gak ada 7 tanduk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toing, mata 1, toing, mata 2, toing, mata 3. Tuhan datang kepada saudara dengan 7 tanduk, 7 mata. Lari saudara, saya juga lari. Ngeri loh. Gemeter. Gimana Yohanes berapa kali ngelihat makhluk Tuhan pingsan, gemeter. Daniel juga gemeter. Yesaya gemeter, Yeskiel jatuh saudara. Tapi kalau orang gak percaya, dia taunya itu semua setan. Halo? Tujuh tanduk itu kalau saya bukakan, itu melambangkan kekuatan, kuasa. Saya kasih contoh saja satu saudara. Di dalam firman Tuhan, di dalam zaman dulu ya saudara, kita baca sekarang 1 Raja-Raja 22 ayat 11. 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 11. Maka Zedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Berarti tanduk melambangkan kekuatan, kuasa. Tanduk saudara. Ya. Kita baca Daniel 7 ayat 24. Daniel pasal 7 ayat 24. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja, dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Nanti kita buka. Kita akan buka selanjutnya. Jadi tanduk itu melambangkan kekuatan, kekuasaan raja. 7 adalah sempurna. Jadi di benua apa? Saya sudah kasih saudara bahwa di dunia ini ada 7 benua, kutub utara dan selatan termasuk. Tuhan sudah menjadi raja atas semuanya. Dia telah meraih meterai itu, dia bawa, ini akulah ahli warisnya. Bumi ini adalah milikku. Sekarang karena kematian Yesus sudah membayar dosa, Tuhan Yesus memberikan itu kuasa, memberikan itu berkat kepada kita. Dia bilang, aku datang supaya domba itu hidup, memperoleh hidup berkelimpahan. Saudara mau diberkati? Gampang. Yoel pasal 1 ayat 8. Untung nih. Mulai pasal dari 7, saudara baca ayat 7 sampai 8. Kita baca. Yoel coba. Pasal 1 ayat 8. Oh 7. Sorry 7. Yosua, bukan Yoel, sorry maaf. Yosua pasal 1
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi kalau suami istri, ya, bapak suami istri sini ngomongin firman, jangan ngomongin orang. Pak Sumarsono dengan ibu ngomongin firman, ya, Pak Tom dengan Nova ngomongin firman, ya, Ibu Freddy dan Ibu Linda, itu dibilang dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mau berhasil dan bukan buntung, saudara, hati-hati. Beruntung sama buntung salah, saudara. Buntung wapu cetau. Kalau beruntung, apa saudara? Hidup itu kita senang, kemana aja berani. Ada orang bertanya kepada saya, Bu Roland doakan saya. Kalau saya buntung melulu, punya duit hilang, punya uang ditipu, mau beli ini dibohongin, bohong, terus buntung. Perkatakan firman mulai perkatakan firman. Kok saya begini-gini, kerjaan ini nggak cocok, ini nggak cocok, ini nggak cocok, ini nggak cocok. Itu sebabnya sebelum kita buka di dalam ayat Wahyu pasal 6, saudara jangan tahu hanya Yesus, jangan tahu, tapi saudara harus kenal. Kenal maka sayang. Saudara kenal Lydia ujung sana? Tahu ya Lydia ya? Kenal nggak Lydia? Ayo cari-cari yang namanya Lydia mana. Saudara harus kenal. Lydia itu suka pakai baju orange. Kadang tasnya merah, warnanya lain, ada aja yang unik. Saya senang lihat dia. Kadang ini udah gelap-gelap, tapi ada aja yang bersinar. Itu Lydia. Unik, saya suka. Kadang-kadang semuanya ini mukanya yang merah, saudara. Kayak tomat, saudara. Itu Lydia. Jadi kalau kalian tak kenal, saudara tak sayang. Saudara tidak kenal Tuhan, tidak sayang Tuhan. Jangan lihat Yesus ikut-ikutan. Bini gua ke gereja. Oh, babe gua ke gereja, ikut aja dah, gak enak hati. Soalnya anak-anak udah pada gereja dari kecil. Padahal males gua. Ya, saudara datang karena saudara kenal Tuhan. Kalau saudara ke gereja, gara-gara kenal teman, tiba-tiba temannya berantem, terus temannya nggak datang lagi, saudara nggak datang lagi. Tapi kalau saudara kenal Tuhan, nggak ada yang jemput, Ubernya harus bayar $100 karena saudara udah jatuh cinta nih sama Tuhan, bayar deh $100, nggak ada apa-apa, cinta, cengli lah, kerja capek-capek mau ketemu Yesus, memuji Tuhan. Jangan gara-gara nggak bisa dijemput, sayang nih uangnya, nah besok mati uangnya untuk siapa? Banyak di Amerika, banyak miliaran uang mati, uang nggak bisa diambil. Uang punya kasus di Amerika ada banyak. Saya dengar ini berapa tahun yang lalu. Uang itu nggak bisa diambil, saudara. Dicari-cari. Ini aja kemarin orang main lotre menang, yang menang nggak tahu, saudara. Sampai dibilang 2 kali lagi nggak ada, uang ini mau disumbangin ke tempat yang lain. Jadi kenal Tuhan, saudara. Firman Tuhan sekarang ini, hari ini begitu simpel. Sudahkah kau kenal engkau? Dialah singa dari Yehuda. Matanya tertuju padamu. Istri tidak bisa melihat, suami tidak bisa melihat, tapi Tuhan melihat. Bekerja juga gitu, saudara. Saya lihat ada di kamera orang, ini dari Departemen Health, Departemen Kesehatan. Dia masak. Lapnya bekas lap tangan dia, saudara. Lap keringatnya saya lihat. Terus dia lap apa, saudara. Terus kasih ke orang. Aduh Tuhan. Terus ada yang komplain, diludahin sama dia. Komplain aja. Dikasih makanan yang campur-campur dibikin bagus. Kau satu saat dikasih puter, saudara, di dunia. Nih perbuatan lo nih. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ngelihat semua. Paroi juga ngelihat. Kok jemaat gua. Waduh.
Gak nyangka ya bajunya bagus-bagus, rapi, manis. Aduh. Mamanya yang dari mati bangkit. Loh, anak gua kayak begini. Untung gua mati cepat. Iya. Saudara, begitu aja kalau mau berbuat dosa, ingat, nanti ada yang lihat nih. Diumumin, seluruh dunia umum nih, malu. Kenali Tuhan. Ada seorang yang meninggal, saudara. Saya sudah beri kesaksian ini. Waktu meninggal, dia dihadapkan oleh malaikat, ada mejanya. Jadi orang sudah ada line, garis berbalik. Tanya namanya, siapa nama kamu? Saya lupa nama laki-laki itu. Saya bilang aja Daniel. Daniel. Oh, nama kamu Daniel. Setiap orang dikasih tahu, oh kamu begini ini nih. Kamu karena banyak kasus, kamu pergi ke sana sama malaikat yang satu bawa bukunya, bawa kasus, saudara. Banyak orang udah bawa buku, tinggal giliran dia. Aduh Tuhan Yesus. Aduh saya gimana ini? Siapa nama kamu? Daniel. Oh nama kamu Daniel. Daniel. Wah, kamu bener nama kamu Daniel. Lahir tanggal berapa? Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Oke. Kamu pengikut Kristus. Tapi saya nggak ketemu apa-apa kamu. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan sama kamu. Saya tahu saya telah berdosa. Waktu itu saya pernah begini, disebutin dosa-dosanya. Tapi nggak ada katanya, nggak ada. Begitu, coba lihat, dilihat, tidak ada. Tiba-tiba apa? Tepuk tangan dan sorek suara begitu nyaring, saudara. Apa yang terjadi? Dia tidak ada dosa lagi, saudara. Buku hidupnya semua dosanya sudah dibayar oleh darah Yesus. Dan hidup menurut kebenaran. Engkau di sebelah sana. Tapi jangan begini. Dosa gue juga diampuni. Itu loh Tuhan. Ada ajaran-ajaran yang melalui Hafer Grace. Ya, dosa gue diampuni, sekali selamat tetap selamat. Pokoknya Tuhan nyelamatin. Kalau sekali selamat tetap selamat, gimana Yudas? Itu gak selamat, nyalipin diri sendiri. Dia bilang, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, ini firman Tuhan. Kita baca di ayatnya sebelum saya mengakhiri. Pasal 5. Ayat 12. Sebelah saya baca, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta itu. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi, yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya. Ingat, aku mendengar suara makhluk yang di surga, yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata. Jadi pohon-pohon juga ngomong, saudara. Hewan-hewan, burung-burung itu bicara, saudara. Di laut dan semua yang ada di dalamnya, ayat 13 berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat tua-tua berkata, amin. Saya minta Pak Andreas tolong ke depan. Kita akan menyanyikan lagu. Kita akan menyanyikan lagu ini, saudara bangkit berdiri. Kita akan berdoa, akan mengakhiri. Saat ku hampiri tatahmu di tengah. Ini lagu ada di Firman Wahyu. Seluruh bumi menyembah saat memandang hadiratmu. Yang kedua, saat ku datang memandangmu, kekudusan melingkupiku. Pick up singer. Seluruh umat sujud berteluh
menyerukan namamu. Kudus, 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 Yesus Tuhan mulia. Seisi dunia sujud menyembah Engkau, Yesus anak domba yang duduk di tahta, memerintah selamanya atas manusia. Yang pertama, dari pertama, saat ku hampiri tatamu di tengah bait-Mu yang suci, kemuliaan hadirat-Mu penuhi tempat ini. Saat ku datang memandang-Mu, kekudusan melingkupiku. Seluruh umat sujud bertelut, seluruh umat sujud bertelut, menyerukan namamu, menyerukan namamu. Kudus, 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 Yesus Tuhan mulia, Yesus Tuhan mulia. Seisi dunia, seisi dunia sujud menyembah Engkau, Yesus anak domba yang duduk di tahta, yang duduk di tahta, memerintah selamanya atas manusia, atas manusia. Saya minta musik saja, saudara berdoa, maka puji-pujian itu terdengar. Kalau kita baca ayat selanjutnya, mereka menyanyikan lagu-lagu, tidak ada yang mengerti lagu-lagu itu. Hanya 120 orang yang terpilih yang mengerti lagu itu. Bagaimana dengan kita, saudara? Sudahkah engkau mengenal Tuhan Yesus, Yeshua HaMashiach, sebagai Tuhan Juru Selamatmu? Sudahkah engkau mengenal Dia, Singa dari Yehuda, yang mempunyai kuasa, mempunyai kunci-kunci atas segala maut dan bumi ini? Sudahkah engkau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran? Jangan katakan hidup ini jenuh dan bosan. Tetapi kalau engkau hidupmu terus bersyukur dan memuji Dia, engkau akan bertemu dengan Dia satu saat, muka dengan muka. Doa orang-orang kudus itu penting, seperti kemenyan menjadi dupa yang harum di hadapan Dia yang kudus. Sebelum meterai itu dibukakan, saudara, ada orang-orang doa, orang-orang kudus masuk di dalam kerajaan Tuhan. Apakah engkau sudah berdoa? Bukan berdoa hanya untuk keluargamu dan saudaramu,
Berdoa untuk orang-orang kudus. Berdoa untuk jiwa-jiwa. Berdoa untuk gereja, bangsa dan negara. Berdoa untuk bangsa Israel agar semua digenapi. Mahyala rabashikarana. Iyala rabashakarana. Bagi Dialah hormat, kemuliaan, kuasa untuk selama-lamanya. All the glory, all the power and respect only to Him. His majesty, full of love, is the Abba Father. Do you know Him? Not only know, but do you really have a new relationship and a good relationship, very close to God? You have to know Him. Only He can open the seal, so we will know on the future what will happen. For Him to be glory. Saya nyanyikan lagi, sesakan kepada pendeta. Kudus, 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 Yesus Tuhan mulia, seisi dunia sujud menyembah Engkau, Jesus, Anak Domba yang duduk di tahta, memerintah selamanya atas manusia, memerintah selamanya atas manusia. Satu anugerah Engkau beri kami kesempatan boleh mengenal Tuhan melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan, biar kami semakin kecil dan Engkau semakin besar, semakin ditinggikan. Kami tidak ada apa-apanya kalau bukan karena roh Tuhan semata-mata dalam hidup kami. Mari Tuhan, ajari kami lebih dalam lagi, ubah hati kami mempunyai hati daging, yaitu hati yang mau mentaati firman Tuhan, bukan hati batu. Ganti hidup kami, Lord. Dan kami akan melihat bagaimana tangan Tuhan akan menuntun hidup kami. Terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih atas anugerah Tuhan untuk sore hari ini, untuk tubuh dan darah Yeshua HaMashiach. Di tangan hamba ada roti biasa, hamba angkat di hadapan Tuhan. Engkau yang memberkatinya di dalam nama Yeshua HaMashiach menjadi tubuh Kristus. Dan di tangan hamba ada anggur biasa, hamba angkat di hadapan Tuhan. Engkau yang memberkatinya di dalam nama Yeshua HaMashiach menjadi darah Yeshua HaMashiach. Terima kasih Tuhan. Kami akan terima berkat yang besar ini di dalam nama Yeshua HaMashiach. Bukan dengan yang sudah terima, kita bersekutu dengan Tuhan. Saudara tutup mata, saudara bicara dengan Tuhan. Biar Tuhan bekerja lebih dalam lagi dalam hidup saudara. Ada banyak perkara ajaib, tetapi kalau itu diberikan semua, apakah kita bisa menghandle-nya? Karena itu Tuhan punya hati untuk meningkatkan hidup perjalanan saudara dengan Tuhan.
melalui tubuh dan darah Yesus adalah kunci bagaimana saudara mendapat revelation dari Tuhan. Karena tubuh dan darah Yesus akan masuk dalam hidup saudara, bersekutu dengan roh saudara, dan Tuhan akan berbicara, dan saudara akan mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Kita akan pegang tubuh Kristus. Beginilah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Yeshua HaMashiach berkata, akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Yeshua HaMashiach berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga, barang siapa memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Kita angkat tubuh Kristus, beginilah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Bapa Yahweh atas anugerah yang luar biasa. Pengorbanan Yeshua HaMashiach di atas kayu salib, tubuhnya terpecah-pecah untuk kami mendapat bagian di dalamnya. Kami sangat menghargai pengorbanan Tuhan Yeshua HaMashiach, dan kami terima dengan pengucapan syukur dan rasa hormat di dalam nama Yeshua HaMashiach. Kita makan dengan iman. Kita angkat cawan berkat ini. Beginilah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih Bapa di sorga untuk pengorbanan anakmu yang tunggal, Yeshua HaMashiach, di atas kayu salib. Darahnya dicurahkan untuk mengampuni dosa kami. Darahnya dicurahkan untuk melepaskan kami dari segala ikatan dosa. Darahnya dicurahkan untuk menghancurkan kutuk-kutuk. Dan darahnya dicurahkan untuk melepaskan semua yang berhubungan dengan roh-roh jahat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terima cawan berkat ini di dalam nama Yeshua HaMashiach. Kita minum dengan iman. Yesus, 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 ku berseru.
Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Jesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Terima kasih Tuhan, biar firman Tuhan sore hari ini, pernyataan Tuhan dalam hidup gerejamu boleh nyata. Mari Tuhan, firman Tuhan tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah 100 kali ganda. Dan hidup jemaat Tuhan disiapkan masuk dalam pengangkatan. Mari Tuhan, kami butuh firman-Mu, kami butuh Roh Kudus, kami butuh roti, dan kami butuh air dari Tuhan. Dan Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib, memberikan pengertian demi pengertian, terus bertumbuh untuk kami dipersiapkan masuk dalam pengangkatan. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih. Memberkati hamba-Mu Roland yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Hamba percaya Tuhan sendiri terus bekerja di dalam kehidupannya, memberikan kesempatan demi kesempatan. Preach the gospel, jiwa-jiwa dituai untuk kemuliaan Bapa di sorga. Terima kasih Lord, terima kasih. Hamba berdoa untuk teman-teman yang berhalangan datang untuk hari ini. Mari Tuhan, lawatan Tuhan atas mereka, jamah hidup mereka, celikkan mata roh mereka. Mereka boleh datang sujud menyembah Tuhan, bertumbuh di dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk rencana daripada gereja ini untuk membangun satu sistem sound system yang baru. Mari Tuhan, Engkau bekerja dengan cara yang luar biasa also, supaya untuk memberkati gereja di mana kami beribadah. Engkau sediakan tolong supaya semua program ini boleh berjalan, tidak ada kesulitan dalam bentuk apapun juga. Di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, supaya nama Tuhan dipermuliakan, jiwa-jiwa boleh berdatangan melihat karya Tuhan yang ajaib. Dan kami boleh terus di dalam anugerah Tuhan menjadi blessing buat bangsa-bangsa yang lain juga. Hamba berdoa Tuhan untuk teman-teman yang sakit sore hari ini. Kami bersatu hati berdoa. Tuhan, di dalam nama Yesus HaMashiach, letakkan tangan saudara di tempat di mana saudara sakit. Di dalam nama Yesus HaMashiach, saya akan berdoa dari depan. Di dalam nama Yesus HaMashiach, letakkan sekarang juga. Dan percaya kesembuhan turun sore hari ini. Di dalam nama Yesus HaMashiach. Semua ikatan-ikatan sakit penyakit dipatahkan kuasanya di dalam nama Yesus HaMashiach. Roh-roh jahat menyebabkan sakit penyakit ini, kami usir semua pergi ke Yesus HaMashiach dan jangan pernah kembali lagi untuk selama-lamanya. Dan kuasa kesembuhan turun sore hari ini. Heal, receive the healing. Terima kesembuhan dari Tuhan di dalam nama Yesus HaMashiach. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami buang semua kebodohan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus HaMashiach, kami minta hikmat yang dari Tuhan masuk di dalam hidup kami. Bertumbuh di dalam anugerah Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan, untuk setiap benih-benih finansial akan ditabur, Engkau memberkati. Oh Sikina Ramasyakara Ramasyani. Saudara persiapkan benih-benih unggul di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberkati hidup saudara dengan cara yang ajaib sekarang dan yang akan datang. Tuhan akan bekerja, Engkau sendiri yang akan memprovide semua Tuhan di dalam nama Yesus HaMashiach. Baik pekerjaan, baik kesehatan, baik legalitas, baik apapun juga yang kami butuhkan, yang dibutuhkan oleh jemaat. Tuhan sendiri yang menjadi jawaban atas hidup gereja ini. Di dalam nama Yesus HaMashiach kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau yang memberkatinya dan jiwa-jiwa boleh dituai dengan luar biasa. Dan Engkau memberkati kami semua hamba-hambamu yang mengembalikan dengan sukarela, sukacita,
untuk kemuliaan Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau yang memprotek, Engkau yang menjamin kehidupan kami hari ini dan masa depan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kami kembalikan untuk kemuliaan Tuhan Yeshua HaMashiach. Dan kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, dan ampunilah akan pelanggaran kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Berkat dari Bapa Yahweh, Anak yaitu Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus turun dan memberkati hidupmu. Berkat dari sorgawi yang menjadi real di dalam berkat jasmani di dalam hidup saudara sehari-hari. Mulai hari ini sampai pengangkatan terjadi. Terima berkat dari Yeshua HaMashiach, terima berkat dari Yeshua HaMashiach, dan terima berkat dari Yeshua HaMashiach. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Puji syukur.